Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan rasa kerinduan akan jamahan Roh Kudus-Nya. Agar Roh Kudus melawat kita dan hidup kita menjadi berkat, bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Roh-Mu menyatakan kuasa-Mu membentuk kami sedemikian rupa sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terus bimbing kami Tuhan, pimpin kami. Oleh sebentar kebenaran firman-Mu disampaikan, kami makin mengerti bagaimana kami hidup menjadi dampak yang baik dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini
Kita telah sampai pada Matius pasal 5 ayat 13. Masih sekitar pengajaran Tuhan Yesus di Bukit Pokok-Pokok Iman. Hari ini saya membahas garam dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, Tuhan menciptakan dalam keadaan baik. Dan ketika menciptakan manusia, bahkan dia berkata, sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Tetapi ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka dunia menjadi rusak. Dunia penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau tidak peduli dengan Allah. Dunia penuh dengan dosa dan moral makin rusak dan bejat. Dunia ini sedang menuju penghukuman Allah, penghukuman yang kekal, yaitu neraka. Dalam dunia yang seperti inilah Tuhan Yesus meminta kepada kita, menyuruh kepada kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, hari ini saya expose tentang garam dunia. Mengapa orang percaya digambarkan sebagai garam dunia? Yang pertama adalah berkenaan dengan fungsi daripada garam, yaitu untuk mengawetkan atau juga mencegah kebusukan. Pada zaman di mana belum ada kulkas, maka garam penting sekali baik bagi pemburu maupun nelayan untuk mengawetkan daging buruan maksudnya, ataupun juga ikan tangkapan. Karena garam bisa mencegah pembusukan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita adalah garam dunia, maka artinya adalah bahwa kita harus mencegah dunia ini dari kebusukan rohani. Bagaimana bisa melakukan hal itu? Yaitu dengan memberi kesaksian hidup dan memberitakan Injil kepada dunia. Pemberitaan Injil harus disertai dengan kesaksian hidup yang baik dan juga dengan doa-doa tentunya. Karena orang bertobat hanyalah karena karya Roh Kudus. Mengapa harus memberitakan Injil? Ya, karena hanya dengan menerima Injil Tuhan, orang itu dapat diampuni dosanya, bertobat, dan kemudian meninggalkan cara hidupnya yang lama, dan kemudian dia memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saat mereka memperoleh keselamatan hidupnya kepada Tuhan, bertobat, dunia ini akan menjadi lebih baik. Saat kita memberitakan Injil dan orang itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan bertobat dan dia diampuni dosanya, maka ia akan dicegah dari pembusukan dunia akan dosa. Di Alkitab kita mengenal Saulus adalah orang yang sedang membusuk karena dosa. Tetapi setelah bertobat ia menjadi Paulus, orang yang hidup bagi Tuhan dan berguna untuk Tuhan. Ada cerita yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang pemabuk bertobat. Lalu temannya mengejek dia dan bertanya, "Kamu rajin ke gereja ya? Apa betul Yesus bisa mengubah air menjadi anggur?" Apa jawab orang itu? Orang itu menjawab, "Aku tidak tahu, aku baru bertobat, belum banyak aku mengenal firman. Apakah Yesus mengubah air menjadi anggur atau tidak? Tetapi yang jelas, di rumahku Yesus mengubah bir, rokok menjadi perabot rumah tangga, dan uang belanja istriku menjadi lebih baik." Nah, ini sebuah kesaksian hidup. Karena menerima Injil, hidupnya diubah. Maka seseorang tidak jadi membusuk dalam pembusukan dunia akan dosa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, fungsi garam adalah mengenakkan makanan atau memberi rasa. Bagaimanapun pandainya seorang memasak, kalau tidak ada garam, makanan menjadi hambar dan tidak enak. Jadi garam itulah yang memberi rasa pada makanan. Kita adalah garam dunia, artinya kehadiran kita harus menjadi dampak yang positif
yang mengenakkan, memberi rasa yang nikmat bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka harus merasa senang dengan kehadiran kita, nyaman dengan kehadiran kita. Ini terjadi karena kita mempraktekkan praktek hidup kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan karakter-karakter kita nampak, ya, karakter ilahi, yaitu buah Roh Kudus yang nampak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua nampak dan itu dirasakan orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka merasa nyaman ada di sekitar kita. Tetapi saya mau ingatkan, walaupun kita berbuat baik, walaupun kita menyatakan praktek hidup kasih, menghidupi karakter-karakter ilahi yang kita nyatakan, belum tentu semua orang itu pasti dibuat baik dan nyaman. Sebab kita tahu Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Tetap toh ada yang memusuhi bahkan sampai menyalibkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berbuat baik, tetaplah nyatakan kasih Tuhan, dan tetaplah nyatakan karakter-karakter ilahi saudara. Karena memang garam itu memberi rasa, tidak bisa tidak, itu kodrat ilahi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ya, artinya begini, kalau garam dimasukkan ke dalam makanan, garam akan menjadikan makanan itu asin. Jadi garam mempengaruhi makanan, bukan garam itu dipengaruhi oleh makanan. Karena itu, kalau kita adalah garam dunia, maka kita harus mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya kita yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ini introspeksi bagi setiap kita. Apakah saudara mempengaruhi orang-orang di sekitar saudara untuk menjadi lebih baik, menjadi taat, menjadi takut akan Tuhan, menjadi rajin ibadah, menjadi lebih rohani? Atau sebaliknya, malah kita yang makin hari makin serupa dengan dunia. Kita mesti memberi pengaruh yang baik bagi sekitar kita. Membawa orang rajin pergi ke gereja, membawa orang rajin membaca firman Tuhan, mendalami dan merenungkannya, rajin berdoa, membawa orang semangat melayani, bukan sebaliknya, ya, membawa orang semangat dan terus berbuat baik, suka menolong orang lain, rajin bekerja, rajin belajar, tetapi tetap rendah hati. Nah, itu semua yang harus kita tularkan kepada orang-orang sekitar kita, sebagaimana fungsi kita menjadi garam dunia. Bagian terakhir disebutkan bahwa garam itu menjadi tawar, bisa. Kalau ketiga hal tersebut di atas tidak ada dalam hidup kita, kita bisa menjadi garam yang tawar, yang tidak berguna. Secara proses kimiawi, garam memang bisa menjadi tawar ketika tercampur dengan zat-zat yang lain. Nah, oleh sebab itu kita mesti menjaga kemurnian hidup kita supaya kita tidak menjadi tawar karena tercampur akan pengaruh-pengaruh dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut firman-Mu, supaya janji-janji berkat yang menyertai digenapi atas hidup kami. Secara khusus hari ini, kami berdoa Tuhan, untuk keluarga yang Kau anugerahkan kepada kami, pasangan hidup dan anak-anak. Jaga lindungi kami Tuhan, dari terpapar COVID-19, dari segala macam sakit penyakit, dari mara bahaya, dan dari kuasa jahat orang jahat. Tangan-Mu melindungi, menyertai, memprotek kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam pemulihan Engkau pulihkan dengan total, yang sedang dalam karantina Engkau melindungi, menyertai sampai masa karantinanya terlewatkan dan sehat semua, negatif dari COVID-19, dan dapat bekerja kembali, dapat beraktivitas kembali,
dan kemudian berkarya kembali. Buat apa yang kami cita-citakan di dalam Engkau menjadi berhasil bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan kami sehingga apa yang kami usahakan, kerjakan menjadi berhasil dan memuliakan Tuhan. Berkati para istri, mendampingi suami dalam kasih sayang merawat anak-anak, dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Sehingga anak-anak kami pun tumbuh dewasa, tumbuh di dalam takut akan Tuhan, terarah hidupnya, dan menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan dan memuliakan Tuhan, juga menjadi teladan bagi rekan-rekannya dan menjadi kesaksian. Berkati studi anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami, pergaulan anak-anak kami. Kuduskan mereka selalu Tuhan, untuk takut akan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati pelayanan mereka di gereja. Berkati juga anak-anak kami yang di kota ini, juga yang ada di kota lain Tuhan, di luar kota karena studi, di luar negeri juga karena studi, dan juga karena bekerja. Tuhan menyertai melindungi. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.